Oke, ini sudah recording. Sebelum ke materi, ada sedikit perkenalan terkait IAIA, yaitu kepanjangan dari Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem, atau itu pegiat ekosistem kecerdasan artifisial dan juga blockchain gitu. Jadi bukan hanya tentang AI saja. Ini profil dari EIA. Jadi pegiat ekosistem kecerdasan artifisial atau blockchain yang disingkatnya itu EIA, yaitu merupakan perkumpulan atau ya seperti asosiasi lah, yang mana si EIA perkumpulan itu terdiri dari bisa individu, bisa profesional, dan juga bisa organisasi yang berfokus pada pengembangan, penerapan, inovasi dalam AI, kecerdasan buatan, dan juga blockchain. Nah, tujuan utama dari si perkumpulan atau asosiasi ini adalah untuk mempercepat adopsi teknologi AI dan blockchain, berbagai pengetahuan serta menciptakan kolaborasi gitu. Jadi saling berkolaborasi yang mendukung pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan dari sektor teknologi ini tentang AI dan blockchain gitu. Kemudian IAE juga terdaftar secara legal pada AHWA dan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nomor BRM-nya itu BRM 2123A pada tanggal publikasinya itu 5 Mei 2021. Nah, perkumpulan ini berada gitu, berkedudukannya itu di Kota Depok, dan perkumpulan ini juga disahkannya itu pada 4 Maret tahun 2022. Oke, mungkin Bapak Ibu jika tertarik untuk mengikut atau menjadi anggota gitu di IAIA ini, ada beberapa manfaat yang didapatkan. Yang pertama itu pengembangan keterampilan dan ilmu. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan akses ke seminar, webinar, pelatihan juga bisa gitu tentang teknologi AI dan blockchain gitu. Tapi bisa juga ke sektor lain gitu. Kemudian bisa mendapat mentoring dan sertifikasi untuk memperkuat kapabilitas Bapak Ibu di dalam ranah profesional dan juga kompetensinya gitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa mendapatkan kolaborasi dan juga jejaring gitu. Nanti Bapak Ibu bisa bertemu dengan profesional, akademisi, startup juga, dan praktisi teknologi terkait bidang AI dan blockchain terutama. Untuk peluang kolaborasi juga nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa misalnya memiliki proyek atau memiliki riset dan usaha itu bisa dikolaborasikan bersama gitu. Kemudian yang ketiga bisa publikasi dan reputasi. Nah, kesempatan untuk bisa mengikuti konferensi, kemudian bisa Bapak Ibu bisa mempublikasikan artikel atau jurnal juga bisa di IAI itu. Ada publikasinya juga, dan bisa berkontribusi gitu dalam kegiatan ilmiah. Jika Bapak Ibu tertarik, Bapak Ibu bisa menjadi anggota IAI itu bisa pergi ke halaman situs resmi IAIA, yang mana situsnya itu di http iaia-id.org. Nah, ini situs resmi dari IAIA-nya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa isi formulir pendaftaran anggota IAIA ini. Nah, kemudian jika sudah, Bapak Ibu bisa melakukan konfirmasi nih, bisa menghubungi kontak resmi ke IAIA ini. Itu cara untuk menjadi anggota IAIA. Oke, demikian untuk pengenalan terkait IAIA ini. Jadi Bapak Ibu jika tertarik bisa mengunjungi situs resmi dari IAIA ini, yaitu iaia-id.org. Oke, kita masuk ke materi. Oke. Materi kita hari ini judulnya itu Big Data, Preprocessing dengan Hadoop, dan juga sedikit pengenalan nanti terkait MapReduce ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya adalah Fikri Ramadan. Jadi saya itu seorang data science instruktur di PT Bisa AI ya, PT Bisa Artificial Indonesia, dengan pengalaman mengajar itu kebanyakan tentang Gen AI dan juga data science. Kemudian sertifikasinya ada beberapa dari internasional maupun nasional, dari BNSP ini tentunya.
Dan jika tertarik nih, boleh nanti mengunjungi akun LinkedIn saya, atau jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kontak Gmail. Oke, di webinar kita hari ini ada beberapa tools yang akan kita gunakan. Yang pertama itu Ubuntu ya, karena Hadoop itu secara natifnya itu bekerja di OS Ubuntu, bukan di Windows gitu. Nah, jika Bapak Ibu laptopnya terinstall OS Windows gitu, Bapak Ibu bisa menginstal VirtualBox. Tapi ini saya tidak akan menjelaskan secara tutorial ya. Untuk tutorial nanti Bapak Ibu bisa enroll di bisa. Saya hanya akan menunjukkan demo saja gitu. Nah, ini VirtualBox ya untuk biar kita bisa mengakses Ubuntu gitu dari perangkat OS Windows gitu. Dan yang pasti nanti di Ubuntu ini kita akan install Hadoop ya. Jadi ada 3 tools yang kita gunakan. Oke, sebelum ke eh, pembahasan tentang Hadoop, tentang MapReduce, kita bahas dulu sedikit tentang apa itu Big Data gitu. Jadi Big Data itu merujuk pada kumpulan data yang berukuran sangat-sangat besar gitu. Selain besar juga dia bisa beragam dan juga bisa bergerak cepat gitu, sehingga tidak dapat ditangani secara efektif oleh sistem yang tradisional gitu. Nah, setiap aktivitas digital itu menghasilkan data. Jadi si data ini berasal dari mana? Misalnya bisa berasal dari media sosial gitu, IG, WhatsApp dan sebagainya. Bisa juga dari e-commerce, Tokopedia, Shopee begitu, dan perangkat-perangkat IoT ini karena setiap detik mengirimkan data gitu. Dan juga aplikasi-aplikasi mobile lainnya. Nah, big data ini yang seperti saya bilang itu dia ukurannya itu sangat-sangat besar gitu. Yang bisa disebut big data itu biasanya itu si kumpulan data itu si besarnya itu lebih dari 1 petabyte biasanya. Jadi 1000 terabyte 1 petabyte. Sehingga ya tidak bisa lagi ditangani oleh sistem database biasa karena akan sangat lambat gitu, akan sangat susah. Ini contoh big data ya, bisa dari network, bisa dari collection, bisa storage, bisa dari penelitian juga bisa itu, misalnya penelitian tentang mengebor minyak bumi gitu, itu kan setiap detik mengirimkan data dan itu kalau dikumpulkan bisa menjadi besar gitu data tersebut. Analisis juga bisa, terus volume, nanti si data-data itu bisa divisualisasi gitu biar lebih mudah dipahami. Dan juga dari cloud teknologi, karena big data itu bukan hanya dari satu sumber tapi dari berbagai sumber dan biasanya itu pakai cloud gitu. Oke, nah kita eh, flashback dulu tentang kapan sih big data itu muncul. Nah, pertama itu internet muncul atau sudah mulai banyak digunakan itu sekitar tahun 1992 gitu. Ini internet sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat umum. Mungkin di Indonesia agak jarang, tapi di luar negeri itu lumayan banyak orang yang memiliki komputer gitu. Orang-orang masyarakat biasa itu mulai banyak. Kemudian ini si data yang beredar di internet itu hanya sekitar 100 gigabyte gitu. Dan ini satuannya per hari gitu. Jadi waktu itu ini sudah angkanya sangat besar karena ini mencakup global gitu. 100 gigabyte per hari itu masih secara global gitu. Bukan hanya dari satu negara atau satu kawasan saja tapi secara global. Jadi kalau dibandingkan dengan era sekarang itu ini sangat-sangat kecil gitu. Itu tahun 1992 yang mana komputer baru diadaptasi gitu. Kemudian berkembang lagi tahun 1997 ini yang mana sebelumnya data yang beredar di internet itu sekitar 100 gigabyte per hari, ini sudah semakin cepat gitu. Jadi data itu yang beredar sekitar 100 gigabyte per jam, bukan per hari lagi. Kemudian berlanjut lagi ini tahun 2000-an, tahun 2002 internet mungkin media sosial sudah mulai muncul, email, Gmail seperti itu sudah mulai banyak digunakan. Itu semakin besar lagi sekitar 100 gigabyte yang mana bukan per hari, bukan per jam lagi, tapi sudah per detik gitu. 100 gigabyte per detik. Dan terus berkembang lagi tahun 2010-an, 2013 ini yang asalnya hanya ratusan gigabyte ini sudah sekitar 2875 gigabyte atau 28 terabyte gitu. Ini sudah masuk ke terabyte per detiknya gitu. Jadi data yang beredar itu
sudah bertera-terabyte per detik di internet gitu. Dan kemudian di 2018 ini 2 kali lipatnya, sekitar 50 terabyte per detik gitu, data yang beredar di internet. Ini sumbernya ya. Nah, kemudian eh, selain cepat dan besar juga ada, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah karakteristik big data 5V, 5V atau mungkin sekarang sudah 7V gitu. 5V itu apa aja? Yang pertama itu ada volume, jadi datanya itu semakin besar. Yang tadi asalnya hanya 100 GB gitu ya. Per hari sekarang itu 100 GB mungkin sudah hitungannya mikrodetik mungkin ya, bukan detik lagi tapi mikrodetik gitu. Itu volume. Kemudian yang kedua velocity, jadi datanya semakin cepat untuk datang gitu. Ya ukurannya itu mungkin tadi per hari satuannya, sekarang sudah mungkin mikrodetik atau bahkan detik gitu. Itu velocity. Kemudian variety, datanya beragam, bisa data yang terstruktur, misalnya itu database kayak gitu kan, itu data terstruktur. Kemudian bisa juga gambar, misalnya media sosial kan itu image kayak gitu kan, berhubungan dengan data yang tidak terstruktur. Jadi semakin beragam gitu si datanya. Kemudian yang keempat, variability atau si arus datanya itu, si arus data dan tipe datanya itu berubah-ubah. Kadang 1 jam itu dia sangat banyak gitu datanya, kemudian 1 jam selanjutnya agak melambat gitu. Kemudian 1 jam lagi dia semakin cepat lagi. Jadi si arus data dan tipe datanya itu berubah. Dan volume, nah volume itu maksudnya itu data tadi yang 100 GB tadi atau yang 1 TB tadi itu hanya data yang ya udah data aja gitu. Data itu besar tapi tidak ada manfaatnya gitu, tidak berguna, tidak ada insight yang bisa didapatkan dari data tersebut. Itu karakteristik dari big data. Nah, ini kemudian kita membahas tentang mengapa sih membutuhkan big data framework gitu. Jadi untuk mengolah big data itu perlu framework. Seperti yang kita bahas tadi, untuk sistem tradisional itu ada keterbatasan. Yang pertama itu performa terbatas pada satu mesin. Jadi ya cuman hanya di satu komputer biasanya. Jadi untuk mempercepat si prosesnya itu harus dilakukan upgrade mesin yang mana itu sangat-sangat mahal gitu. Kemudian yang kedua, tidak mampu menangani volume data yang besar gitu. Ini kan berhubungan juga dengan data tadi ya, dengan volume data. Kemudian yang ketiga, sulit untuk melakukan proses yang secara paralel karena ini hanya dari satu mesin kalau sistem tradisional. Nah, solusinya apa? Yaitu dengan didistribusi nih si komputasi itu secara paralel atau distributed computing. Nah, ada beberapa framework yang bisa digunakan gitu untuk mengolahnya. Jadi yang awalnya itu hanya dari satu mesin, ini bisa diolah menjadi dari beberapa mesin sekaligus gitu. Jadi secara paralel. Nah, framework big data ini nanti bisa memberikan yang pertama itu skalabilitas horizontal, yang mana awalnya hanya satu mesin gitu, jadi secara horizontal gitu dari beberapa mesin, jadi perkumpulan mesin gitu, bukan hanya satu mesin. Kalau vertikal itu dia ke atas, jadi hanya satu mesin ini aja di upgrade gitu. Kalau horizontal itu beberapa mesin disatukan, jadi ya itu istilah untuk skalabilitas horizontal. Kemudian kemampuan komputasi secara paralel, dan yang ketiga itu efisiensi dalam pemrosesan baik itu batch processing maupun streaming processing. Yang salah satu frameworknya. Nah, frameworknya apa aja? Nah, pertama itu ada Hadoop. Yang kita bahas kali ini adalah Hadoop. Jadi sebenarnya ada beberapa framework yang lain, misalnya itu Spark atau Apache Flink gitu. Itu banyak, tapi kita akan bahas tentang Hadoop dulu. Jadi Hadoop itu kerangka kerja atau framework, yang kita sebutnya framework itu, yang mana dia itu bersifat open source yang digunakan untuk menyimpan, jadi ada proses menyimpannya dan memproses data dalam jumlah besar secara terdistribusi di banyak komputer dalam satu cluster. Jadi ini kata-katanya ini ya, dia selain untuk memproses juga bisa menyimpan data gitu dalam jumlah besar secara terdistribusi. Ini yang kata yang penting, dia terdistribusi di banyak komputer, yang mana si komputer itu dalam satu cluster. Jadi harus dalam satu jaringan ya si komputer tersebut. Tujuannya apa? Tujuan dari Hadoop adalah untuk menyimpan dan memproses data yang berukuran besar
Yang harapannya itu nanti si data yang hanya diolah dari satu komputer itu yang jika secara paralel nanti harapannya bisa lebih cepat, lebih aman, lebih murah juga itu karena tidak upgrade-nya itu tidak terlalu mahal-mahal gitu harapannya. Dan juga bisa diandalkan gitu dengan memanfaatkan banyak komputer secara bersamaan. Nah, ini kelebihan dari Hadoop ada cost-nya lebih murah gitu harapannya dan juga scalability. Nah, ini yang paling penting scalability. Jadi si komputer itu bisa paralel gitu, secara bersamaan. Fleksibel juga dan juga lebih cepat dibandingkan satu komputer kan lama gitu. Ini harapannya kalau banyak komputer itu dia lebih cepat. Kemudian fault tolerance karena si data ini dia akan terdistribusi gitu. Kemudian high throughput dan juga minimum network trafficnya gitu. Si trafficnya dia lebih cepat karena ya Hadoop itu framework yang bisa mempercepat proses data. Kemudian di Hadoop itu ada dua komponen, sebenarnya dua komponen yang utama ya. Yang pertama itu Hadoop MapReduce, ini itu untuk memproses data. Kemudian yang kedua itu HDFS. HDFS ini untuk menyimpan si datanya. Ini dua komponen utama dari si Hadoop yang Hadoop itu dua komponen ini. Oh ya, ini ada kelebihan dari Hadoop lagi ya. Ini skalabilitas tinggi, mudah diperluas dengan menambah komputer saja. Jadi tinggal tambah komputer aja, nggak perlu di-upgrade komputernya gitu. Bahkan komputer lama pun yang Pentium kayak gitu bisa gitu digunakan untuk Hadoop ini. Nah, jadi tanpa perlu mengganti perangkat lama. Jadi nggak perlu di-upgrade lah komputer gitu. Efisiensi biaya berjalan di hardware biasa pun bisa, jadi di komputer umum gitu yang beredar di pasaran itu bisa digunakan gitu. Dan juga bersifat open source ya, jadi tanpa lisensi, tanpa bayar. Kemudian yang ketiga, tahan terhadap kegagalan atau fault tolerance gitu. Data itu yang HDFS tadi itu data itu dia direplikasi gitu di beberapa node sehingga aman saat terjadi kerusakan sistem gitu. Salah satu kerusakan di satu komputer rusak itu ada backup di komputer yang lainnya gitu. Kemudian pemrosesan secara paralel gitu. Yang mana ini tugasnya Methodus ya yang memungkinkan ribuan proses berjalan bersamaan sehingga lebih efisien gitu. Oke, kemudian yang kelima itu kelebihan dari Hadoop itu dia fleksibel untuk berbagai jenis data, jadi bisa mendukung baik data terstruktur maupun tidak terstruktur gitu. Yang data terstruktur itu maksudnya tadi yang database dan sebagainya. Semi terstruktur itu maksudnya log website itu contohnya itu yang semi terstruktur itu atau JSON gitu. Kemudian data yang tidak terstruktur misalnya teks yang banyak itu satu kumpulan teks. Kemudian gambar, video itu termasuk data yang tidak terstruktur. Kemudian kelebihannya keenam itu ekosistemnya itu lumayan lengkap dan juga sudah saling terintegrasi gitu meskipun dia tanpa lisensi. Jadi di Hadoop itu ada dilengkapi tools seperti Hive, Pig, Hbase, Scoop, Flume dan lainnya. Jadi ini sudah lumayan lengkap gitu sistemnya. Kemudian yang ketujuh itu ada dukungan komunitas global karena ini open source ya, jadi banyak dukungan secara global, jadi banyak dokumentasinya, forum, tutorial dari komunitas yang open source, jadi tanpa perlu berbayar gitu. Nah ini yang kedelapan ya, keamanan juga bisa ditingkatkan semakin baik gitu lah dibanding versi-versi awal karena saat ini Hadoop itu dia mendukung autentikasi Kerberos yang ACE dan juga sistem keamanan tambahan yang mana itu semakin diupdate karena ada dukungan komunitas global tadi. Nah, itu tadi kelebihan ya. Kekurangannya apa di Hadoop itu ada kekurangan utama nih, ada 4 kekurangan utama. Yang pertama itu yang pasti ada kompleksitas instalasi ya karena si komputer itu ada banyak gitu. Jadi membutuhkan keahlian teknis yang cukup harus mumpuni lah dalam konfigurasi dan juga pengelolaan cluster komputer gitu. Jadi harus satu jaringan itu harus ada sudah terinstall gitu dan itu lumayan kompleks gitu. Kemudian yang kedua itu tidak cocok untuk real time preprocessing. Nah ini karena si Hadoop itu fokusnya itu bekerja secara batch processing. Jadi si data-data itu dikumpulkan dulu baru diolah gitu. Bukan analisisnya itu bukan secara real time gitu, bukan secara streaming. Untuk yang real time ini ada beberapa framework yang lain, nanti mungkin kita akan bahas, tunggu aja di webinar selanjutnya.
Kemudian kekurangan yang ketiga itu dia kurang efisien gitu untuk data yang kecil. Nah ini karena fokus utama itu untuk big data. Jadi untuk data yang kecil misalnya ukuran 1 MB, 1 MB gitu itu justru proses itu akan sangat lama gitu kan. Ya karena eh, ada proses penyimpanan yang HDFS kemudian MapReduce itu dia lumayan kompleks juga gitu. Jadi overhead distribusi membuat kinerja lambat untuk dataset yang kecil. Jadi ini betul-betul untuk yang fokusnya itu ke big data gitu, bukan yang dataset yang kecil-kecil. Dan yang keempat pasti dia konsumsi sumber daya itu besar ya karena banyak komputer gitu. Dia membutuhkan banyak memori juga ini karena memori RAM itu mahal kan, penyimpanan, daya listrik dan juga untuk replikasi data itu dia sangat eh, memakan konsumsi listrik gitu. Jadi maksud sumber daya itu sumber daya listrik dan juga untuk membangun uang misalnya gitu ya. Nah ini Hadoop sudah ya tadi dijelaskan. Nah kita mulai dari kita bahas sedikit tentang HDFS dan juga MapReduce ya. Karena ini dua komponen utama dari Hadoop, ada HDFS dan MapReduce. Nah, ini mulai dari pengolahan data dengan HDFS di Hadoop. Nah, HDFS ini singkatannya itu adalah Hadoop Distributed File System. Jadi maksudnya itu sistem penyimpanan terdistribusi yang digunakan oleh Hadoop untuk menyimpan dan mengolah data dalam jumlah besar di banyak komputer secara paralel. Ini proses penyimpanan datanya ya. Jadi bagaimana data itu disimpan di sistem si Hadoop ini dan nama itu HDFS. Hadoop Distributed File System. Cara kerjanya bagaimana? Secara sederhana eh, atau mungkin sebelum ke cara kerja ada istilah dulu yang perlu dipahami. Jadi di HDFS itu ada dua istilah lah. Yang pertama itu ada name node yang mana itu untuk menyimpan catatan di mana si data ini berada. Kemudian ada data node di mana si datanya itu disimpan di sini gitu. Jadi ada dua istilah ini. Nah, cara kerjanya itu saat file disimpan, si sistem HDFS ini dia akan memecah menjadi blok-blok. Nah, ini misalnya ada suatu file itu ukurannya 512 MB ini. Nah, file ini nanti akan dipisah gitu menjadi biasanya itu maksimal satu datanya itu 128 MB gitu. Tapi ini bisa disetting juga sih. Dan di blok-blok misalnya ini berarti menjadi 4 ya kalau misalnya satu bloknya itu 128 MB itu. Kemudian setiap blok didistribusikan ke beberapa data node. Nah, jadi tiap ini bahkan didistribusikan setiap satu data ini ke beberapa node. Dan mana nanti si name node ini akan membuat catatan gitu, akan membuat log di mana setiap blok tersebut berada. Nah, saat file dibaca, HDFS mengumpulkan kembali si blok-blok ini dan dari berbagai data node ya tentunya dan menyusunnya kembali. Gitu. Jadi yang asalnya itu 128 MB dikombinasikan lagi menjadi satu file yang utuh. Itu penjelasan sederhana dari HDFS. Nah ini kemudian penjelasan dari MapReduce. Jadi MapReduce ini adalah model pemrograman terdistribusi yang digunakan di ekosistem Hadoop. Fungsinya itu untuk memproses data yang berukuran besar secara paralel di banyak node dalam klaster komputer. Konsep atau si pikiran utama dari si MapReduce ini adalah untuk memecah gitu pekerjaan-pekerjaan yang besar menjadi tugas-tugas yang kecil gitu, yang mana itu bisa dijalankan secara serempak lalu menggabungkan kembali hasilnya. Nah ini konsep dari MapReduce itu ya dia pekerjaan yang besar itu dipecah-pecah dan diolah menjadi di beberapa komputer. Jadi tugas-tugasnya lebih kecil dan harapannya itu nanti si prosesnya akan lebih cepat gitu. Karena ya ini konsep Hadoop itu sebenarnya harus dijalankan itu di banyak komputer gitu, bukan hanya di satu komputer. Kemudian tujuan utama MapReduce adalah untuk memungkinkan pemrosesan data dalam jumlah yang sangat besar secara terdistribusi paralel juga dan andal gitu di atas cluster komputer biasa. Jadi bisa digunakan di komputer biasa, tidak perlu yang misalnya itu super komputer gitu kan, tidak perlu seperti itu. Komputer biasa yang kita gunakan sehari-hari gitu bisa gitu. Nah, model ini dirancang agar
kompleksitas sistem terdistribusi, misalnya itu contoh pembagian tugas, sinkronisasi, dan penanganan kegagalan itu ditangani oleh framework itu para pembuatan programmer. Jadi ini secara otomatis dilakukan oleh MapReduce gitu. Nah, itu untuk yang MapReduce. Kemudian ini ada arsitektur dari MapReduce. Yang pertama itu klien. Itu dia mengirimkan program yang akan dieksekusi oleh si MapReduce. Jadi si Hadoop-nya itu dia akan membagi yang asalnya itu satu job yang besar jadi dipecah-pecah menjadi tugas-tugas yang kecil. Jadi job parts itu. Ada yang nanti berperan sebagai di mapping, ada yang berperan sebagai di reducing gitu. Kemudian nanti prosesnya yang pertama itu input data akan masuk di mapping dulu. Kemudian setelah di mapping nanti, dan ini paralel ya, ini bukan hanya dua, mungkin sesuai jumlah komputer jadi akan banyak gitu. Karena konsep awal kembali dia tuh harusnya secara paralel gitu secara pasar. Jadi bisa tergantung banyak gitu. Job parts-nya itu bisa tergantung jumlah si komputernya. Kemudian setelah di mapping, diproses di reducing yang asalnya dipecah-pecah tadi, kemudian disatukan kembali dan nanti digabungkan menjadi output data yang diinginkan sesuai dengan program atau job yang diberikan oleh si klien. Ini ada istilah baru yang namanya itu shuffle, jadi proses untuk mengubah data yang menjadi kumpulan data. Jadi inputnya itu misalnya ada beberapa input, nanti dipecah-pecah. Dan ini satu kesatuan kan input yang pekerjaan yang banyak dipecah menjadi beberapa pekerjaan di node-node yang berbeda. Kemudian nanti di shifting mana yang ini hanya umpama saja ya, mana yang merah, mana yang biru, mana yang hijau gitu. Kemudian nanti di reducing atau digabungkan kembali gitu. Yang merah-merah dikumpulkan semua ke merah. Yang hijau dikumpulkan ke hijau semua. Dan yang biru dikumpulkan dengan biru semua. Ini proses di reducing ini. Dan nanti digabungkan kembali jadi output yang diinginkan oleh klien gitu. Itu untuk yang MapReduce. Mana sih ya? Minum dulu ya. Nah, ini arsitektur dari MapReduce. Nah, ini ada dua komponen utama dari si MapReduce tadi. Yang pertama ada mapping atau pemetaan, yang kedua itu reducing ya, sesuai seperti konsep awal sebenarnya. Ada mapping, ada reducing. Untuk shuffle ini dia opsional. Jadi kalau diperlukan ya diperlukan. Jadi tergantung ke jobnya juga sih, tergantung ke program dari si kliennya ini gitu. Nah ini ada map ya pemetaan, jadi mengubah data yang mentah itu menjadi pasangan kunci dan nilai atau key value. Dan key value ini contohnya itu ini untuk kasus untuk menghitung kata ya, word count gitu. Jadi fungsi map tadi dia akan membaca teks dan menghasilkan key value. Ini key value. Jadi key-nya itu kata, value itu nanti akan berapa jumlah katanya gitu. Kemudian di di reducing di posisi ini di reducing ini yang kata-katanya itu dia digabungkan semua pasangan dengan kunci yang sama. Contohnya ini contoh di bawah aja ya. Jadi inputnya itu ada dog, ada cat, ada red. Kemudian ada car, ada red, ada dog, ada car, ada cat. Kemudian itu di istilah itu ini proses yang baru lagi gitu, ada splitting gitu. Mau di splitting boleh, mau enggak juga boleh gitu. Splitting jadi per baris biasanya. Kemudian yang dog, cat, red ini dia di mapping. Jadi dog ada berapa, cat ada berapa, red ada berapa, car juga ada berapa gitu. Ini tiap kata ya. Di mapping ini semua kata jadi key value dulu gitu. Jadi kalau misalnya ada tambahan baru misalnya apa ya, misalnya cow gitu, cow sapi gitu. Nah, nanti bakal ada cow sapi, ada satu. Itu proses mapping. Jadi dipecah-pecah, dikumpulkan menjadi key value-nya gitu. Di sini kan kita fokusnya untuk word count ya. Jadi yang dog dihitung ada satu di proses itu. Kemudian nanti setelah proses mapping ini ada proses tambahan lagi yang mana itu shuffling ya.
ini sama seperti ini. Jadi diurutkan dulu gitu, dikelompokkan mana yang do gitu dikelompokkan, mana yang car dikelompokkan, mana yang cat dikelompokkan, mana yang red dikelompokkan. Kemudian nanti di reducing nih, yang prosesnya itu dijumlahkan lah istilahnya, dijumlahkan. Kalau dog misalnya di sini kan ada 2, nah, nanti di akhir ada dognya ada 2 gitu. Kemudian di shuffling yang car ini juga ada 3, jadi nanti di reducingnya itu car-nya itu ada 3. Yang cat juga ini ada 2, cat-nya nanti ada 2, dan red ada 2, di reducing itu red ada 2 juga gitu. Nah ini jadi sudah terbentuk ya key value itu total, bukan hanya satuan gitu, bukan hanya satu ini. Kan awalnya 1, di reducing itu jadi total. Jadi dog ada 2, car ada 3, cat ada 2, red ada 2 gitu. Dan di akhir nanti outputnya karena ini word count ya untuk menghitung kata, jadi final resultnya adalah car-nya 3, cat-nya 2, dog-nya 2, red-nya 2. Nah ini contoh sederhana dari MapReduce. Oke, itu MapReduce. Jadi ini kita coba praktek penggunaan MapReduce di Ubuntu, tapi kita bahas dulu. Nah ini yang pertama itu kita cek versi Java yang terinstall, sintaknya itu Java strip version, kemudian cek apakah Hadoop-nya itu sudah terinstall dengan Hadoop version. Nah untuk proses installnya nanti Bapak Ibu jika ingin menginstal gitu Hadoop-nya boleh lihat ke platform bisa nanti akan saya tunjukkan cara untuk enroll course dari si Hadoop ini ya. Ini saya sudah terinstall, jadi tinggal cek dulu si Hadoop versionnya, apakah dia berjalan atau tidak. Dan Hadoop yang digunakan ini Java yang 3.4 ya. Java-nya itu Java yang versi 8. Dan ini ya ada tambahan khusus. Jadi Hadoop ini nanti tergantung Java gitu. Jadi harus perlu diperhatikan juga versi dari Java, versi dari Hadoop juga, karena saya coba yang Hadoop yang versi 4 itu dia tidak bisa diinstal di versi yang 8, itu harus diperhatikan juga. Kemudian ini kita siapkan file txt yang akan disimpan ke HDFS. Di sini ini saya pakai yang data tadi ya, data txt dog cat red cat car red dog car cat gitu. Nanti disimpan ke dalam file txt, saya beri nama nanti word count ya. Kemudian kita jalankan Hadoop-nya dengan cara start HDFS. Cara start itu DFS ini, kemudian start juga yarn-nya gitu. Ini proses untuk si MapReduce-nya gitu. Dan untuk chat-nya nanti dengan mengetikkan sintak terminal, di terminal itu JPS. Nanti wajib ada 5 komponen ini, ada secondary name node, ada data node, ada node manager, ada resource manager, ada name node juga. Ini wajib ada 5 komponen ini gitu. Kemudian selain di terminal juga, biasanya kalau si Hadoop-nya itu sudah berhasil jalan itu, jika kita mengakses ke localhost di port 9870 itu ada tampilan di website itu seperti ini gitu. Ini artinya si Hadoop-nya sudah berjalan dan normal gitu, bisa digunakan. Itu untuk yang Hadoop. Kemudian yang kelima ini kita mulai untuk memasukkan dulu si file txt tadi ke dalam HDFS. Nah, sintaknya itu seperti ini. Jadi nanti tinggal diberikan perintah seperti ini, dan di mana si file tersebut akan berada di HDFS-nya. Kemudian untuk mengeceknya dengan cat ya, biasanya cat bla bla bla. Nah ini di bawah ini HDFS, DFS, cat user di mana si file berada, dan nanti akan ini si data sudah masuk ke sistem HDFS si Hadoop-nya. Oke, kemudian kita mulai menjalankan proses MapReduce. Nah ini untuk di webinar ini kita menggunakan program word count yang sudah disediakan oleh Hadoop. Jadi tidak ada pemrograman, tinggal pakai istilahnya. Jadi sintaknya ya seperti ini, Hadoop jar, di mana si untuk program yang digunakan di Hadoop itu pakai .jar ya, Java gitu. Jadi di mana si file jar berada, kemudian ini word count yang kita gunakan. Kemudian si dataset yang digunakan di mana, dan ini yang di sistem HDFS ya, bukan di sistem internal gitu.
dan di mana si outputnya berapa gitu. Dan semua ini di HDFS. Dan ya ini kita tunggu dan memang agak lama karena ya dibanding dengan Python biasa gitu prosesnya lebih lama karena ini berhubungan dengan kekurangan dari si Hadoop ya yang ini tidak cocok untuk data yang kecil gitu. Justru akan lambat gitu kalau misalnya datanya terlalu kecil. Mending program biasa gitu. Tapi ini karena pembelajaran kita menggunakan yang kecil-kecil dulu aja. Gitu. Dan ini akan sangat lama gitu kalau di prosesnya. Dan nanti hasilnya bakal terlihat dengan di HDFS-nya. Di file kita berada HDFS, DFS, LS. Dia akan muncul di part strip R strip 05 kali di sini gitu. Ada di sini. Dan buka hasilnya ya sama dengan HDFS juga strip cat dan dimana si file part strip R strip 0 berada dan hasilnya seperti ini. Oke, ini kita praktekkan dulu. Jadi saya hanya akan mendemokan saja. Ini tool yang kita gunakan adalah VirtualBox ya. Satu. Dan ini sudah terinstall. Jadi untuk tutorial installnya bisa akses ke website bisa. Ini saya terlihat ya share screen-nya ya. Si botnya agak lama. Yes, dibuka ulang aja. Ini tutorial ini pun nanti akan ada di website bisa. Jadi Bapak Ibu jika ingin tertarik untuk mencoba di Hadoop ini bisa mengakses course di Bisai. Jadi saya tunjukkan course-nya yang mana gitu. Bisa. Nah, sudah masuk. Jadi ya ini tampilan Ubuntu karena si Hadoop itu natifnya di OS Ubuntu. Jadi sebaiknya sekalian langsung di Ubuntu gitu, jangan di Windows. Bisa di Windows sebenarnya bisa gitu, cuman bagusnya di Ubuntu. Nah yang pertama karena ini sudah terinstall, jadi saya akan langsung cek Hadoop versinya ya. Nah ini sudah terinstall. Kemudian untuk sintak-sintaknya saya buka di catatannya. Oke. Bukan ini saya hapus dulu karena kita akan buat baru si boxnya. Jadi setelah diinstal si Hadoop-nya kita coba buat dulu file txt yang akan disiapkan. Ini seperti ini. Untuk lihatnya di ini ya di files ini muncul si file txt-nya. Count txt dan muncul doc.cat rate car rate doc.car cat seperti ini. Ini sudah dibuat si file txt-nya. Kemudian selanjutnya kita coba memasukkan dulu si file txt ini ke HDFS, tapi kita jalankan dulu si HDFS-nya.
Sintaknya itu yang nah ini start DFS. Ini untuk menjalankan si HDFS-nya di si Hadoop-nya. Ini ada 3 yang muncul. Dan ini untuk yang dimana si MapReduce ini butuh yang, jadi harus dijalankan juga. Oke, paste. Nah ini sudah muncul ya. Untuk memastikannya juga bisa kita ke website, kita buka UI atau dashboard si website dari si localhost Hadoop-nya. Portnya itu localhost 9870 ya. Ini tampilannya. Kalau sudah seperti ini berarti sudah aktif, sudah bisa digunakan. Oke, kita balik lagi, sudah dijalankan. Lalu kita coba masukkan file txt ke dalam HDFS. Untuk penyimpannya itu kita bisa lihat ke utilities, kemudian browse the file system. Kita simpan, kalau saya bakal di sekitar sini. Sini. Saya coba ganti aja. Misalnya ganti jadi coba dulu. Oke, ini sudah masuk. Kita cek. Nah, muncul jadi coba 2. Ini sudah masuk ke HDFS, ke si sistem penyimpanan Hadoop-nya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah ini bisa cek juga ya di si terminal pun bisa, tapi lebih enaknya biasanya pakai di si websitenya gitu. Kemudian menjalankan program word count yang sudah disediakan oleh Hadoop. Kita copy, kemudian kita ubah si file-filenya. Hadoop ini untuk yang ini dia bawaan dari si Hadoop-nya, jadi tidak perlu diubah. Yang diubah itu ini input mana si file yang dimaksud, kemudian outputnya nanti disimpan di mana. Karena kita tadi yang ini coba 2, kita tambahkan yang coba 2 ini, dan outputnya kita simpan di mana ya, ini aja jadi output 3 mungkin ya. Soalnya kalau namanya sama dia pasti bakal error gitu. Kita ganti menjadi output 3. Nah ini mulai MapReduce dilakukan. Jobnya adalah untuk word count ya. Kita tunggu. Dan ini memang lama gitu, meskipun si filenya kecil kan tadi hanya 3 baris gitu. Tapi karena ini kelemahan dari Hadoop itu, kalau yang kecil-kecil itu dia justru jadi lambat gitu. Karena sejatinya si Hadoop ini dirancang itu untuk di komputer yang banyak gitu, di cluster-cluster komputer yang banyak, dan juga secara paralel gitu. Dan si datanya itu si data yang besar, bukan data yang kecil. Nah ini sudah muncul gitu. Kalau pakai program Python untuk word count ini kan biasanya lebih cepat. Tapi kalau di Hadoop ini dia lebih lambat gitu. Tapi kalau misalnya datanya yang sangat besar itu si Hadoop ini lebih bisa diandalkan dibandingkan dengan program biasa. Ini sudah berhasil untuk mengeceknya. Jadi harusnya muncul output 3. Coba kita refresh. Nah ini muncul ya output 3. Kemudian kita cek si outputnya. Nah ini ada part 00 di sini disimpan si hasilnya ya. Tapi di secara codingan pun bisa, secara di terminal bisa. Output 3. Nah, jadi pakai file yang ini untuk mengaksesnya dengan HDFS, DFS strip cat. Cat itu untuk membaca si file
ya gitu. Dan part strip R strip 05 kali ini adalah emang format bawaan dari si Hadoop-nya gitu. Jadi untuk penyimpanannya pasti seperti ini. Di sini di output 3 ya karena kita disimpan di output 3. Dan ya ini ada cat 3, ada car ada 3, cat 2, dog 2, red ada 2. Sama seperti yang ada di PowerPoint ini. Sama juga di proses yang awal ini. Jadi final resultnya seperti ini. Sebentar. Inputnya seperti ini, outputnya seperti itu. Dan seperti itulah untuk penjelasan dari si MapReduce di sistem Hadoop. Oke, untuk materi mungkin sudah, ini sudah 45 menit juga. Kita ke sesi tanya jawab dulu mungkin. Bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan, mau open mic boleh, mau di public chat pun boleh. Jika ada. Ada pertanyaan dulu mungkin Bapak Ibu? Untuk materi hanya segini saja gitu. Jadi Bapak Ibu jika ingin mendalami lebih lanjut bisa ke website bisa.ai. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Oke, mungkin sampai 16.58 kayaknya jika ada pertanyaan saya beri waktu. Boleh open mic, boleh public chat. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Mungkin ditunggu sampai 16.58. Oh ya, udah 16.58. Jika tidak ada pertanyaan, kalau gitu mungkin ini seperti yang saya bilang tadi, saya akan menginformasikan kelas gratis dan ini bersertifikat ya di platform Bisa AI. Nah, saya screen dulu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses bisa.ai ya. Nah, saya kirimkan ke public chat bisa.ai. Di sini Bapak Ibu bisa ke kelas mandiri, kemudian ke kelas gratis. Nah, ini ada bukan hanya 1-2 tapi ada lebih dari 150 kelas gratis dan bersertifikat gitu. Jadi Bapak Ibu bisa enroll kelas bebas sesuai dengan keinginan Bapak Ibu gitu. Untuk materi yang ini yaitu Bapak bisa cari aja Hadoop. Nah, yang ini Bapak Ibu bisa mencarikan course yang menambah itu Big Data Engineer dengan Hadoop, yang mana si pembuat itu saya dengan materi. Bapak Ibu bisa daftar, kemudian bisa login dulu, bisa login, isi email, isi password seperti biasa, login biasa. Kemudian Bapak Ibu bisa di dalam ini ada silabus, jadi ada sekitar 6 silabus yang mana setiap silabus itu ada kuis nanti soal pilihan ganda Bapak Ibu kerjakan. Kemudian ada tugas akhirnya itu disuruh untuk mengerjakan ini juga kok tentang Hadoop juga. Dikerjakan format dalam PDF, nanti akan di accept, akan diverifikasi oleh Bisa AI dan oleh tim kita. Kemudian nanti jika sudah itu nanti di accept oleh tim kita, Bapak Ibu bisa mereview si kelas ini dan juga nanti bisa mengklaim sertifikasi gratis gitu terkait si course ini. Dan juga nanti jangan lupa si login itu, si username itu atau si nama ininya harus nama Bapak ya, nama Bapak itu gitu. Tanpa gelar kalau bisa. Karena
Di sertifikat akan berdasarkan dengan nama profil dari platform bisa ini. Seperti itu. Mungkin itu informasi terkait platform Bisa AI yang mana Bapak Ibu bukan hanya tentang Hadoop saja, tapi bisa juga tentang course-course yang lain. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu. Tadi ada 150 course lebih gitu. Yang mana semua course itu gratis dan bersertifikat gitu. Oke, di sini ada pertanyaan dulu mungkin Bapak Ibu terkait materi mungkin atau terkait si Bisa ini sebelum kita tutup kelasnya. Jika ada pertanyaan boleh ke public chat atau on mic pun boleh. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan, demikian webinar kita hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung. Sampai berjumpa lagi. Nanti mungkin ada beberapa webinar lagi yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu bisa mengakses di tampil.id ya, di eventnya. Jadi Bapak Ibu bisa memfollow up IG IAIA atau IG Bisa AI pun bisa gitu. Dan ya, demikian webinar kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ulfayani Hakim. Ya,